Anak-anak, salam sehat semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Beram dalam kondisi sehat. Tapi seandainya ada teman yang sedang dalam kondisi sakit, kita selayaknya juga tetap memuji Tuhan atas semua kebaikannya. Teman-teman, jika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan merasakan janji Tuhan yang sangat manis, melebihi manisnya madu. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Musa yang gagal membela bangsanya. Sesuai urutan renungan hari ini, kita akan membaca dari Bilangan pasal 25. Gimana kalau kita segera mulai? Shalom anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami dari hari ke hari yang ada. Tuhan, ajarkan kami untuk mengembalikan setiap berkat-Mu tersebut dengan mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara kami belajar kebenaran firman-Mu, kami berharap dengan pertolongan Tuhan itu, firman Tuhan menjadikan hidup kami semakin dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika usaha untuk mengutuki orang Israel itu gagal total, sebenarnya Balak sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa menang berperang melawan orang Israel. Tetapi tiba-tiba saja Bileam punya gagasan, punya ide yang tentunya ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya melihat kelemahan orang-orang Israel. Kalau dikutuki tidak bisa, maka Bileam mencari kelemahan orang Israel. Dan Bileam mengutarakan, menyampaikan idenya tersebut kepada Balak. Apa sih idenya? Idenya adalah agar perempuan-perempuan Midian dan Moab mengajak orang-orang Israel, tentunya kaum laki-laki, untuk hadir di dalam kurban sembelihan kepada dewa Baal Peor. Wah, ide ini langsung diterima oleh Balak dengan mengharapkan Israel bisa hancur. Maka Balak segera memerintahkan untuk supaya orang-orang perempuan, tentunya yang pilihan, untuk mengajak kaum laki-laki, orang-orang Israel hadir di dalam pesta kurban sembelihan kepada Baal Peor. Ketika orang-orang Israel itu diundang oleh orang-orang perempuan tersebut, maka hatinya segera terpikat dan menghadiri pesta kurban sembelihan kepada dewa Baal Peor. Anak-anak sekalian, ketika mereka hadir di tempat itu, yaitu orang-orang Israel hadir di dalam kurban sembelihan tersebut, orang-orang Israel menikmati makanan demi makanan. Dan ada hal yang lebih menyedihkan. Mereka bukan saja menikmati pesta kurban sembelihan itu, tetapi mereka juga saat itu juga menyembah kepada Baal Peor. Ada juga hal yang menyedihkan. Mereka juga berzina dengan perempuan-perempuan orang Midian dan Moab. Karena orang-orang Israel sudah berbuat dua hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan, yang sudah melanggar kekudusan Tuhan. Maka Allah Israel itu menjadi murka dan mengatakan kepada Musa agar Musa menangkap pemimpin-pemimpin tersebut untuk digantung di hadapan Tuhan dan ditempatkan di tempat yang terang. Supaya banyak orang tahu bahwa orang yang melanggar kekudusan Tuhan harus mengalami hukuman mati. Dan saat itu Musa memerintahkan kepada para hakim-hakim Israel untuk menangkap orang-orang seperti yang diinginkan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka bekerja dengan lambat
mereka bekerja dengan tidak sesegera yang Tuhan inginkan. Dan apa yang terjadi? Dan mereka masih diberikan kesempatan untuk bertangis-tangisan satu sama lain di depan pintu kemah pertemuan. Mereka saling bertangis-tangisan karena mereka saling mencintai saudara bersaudara. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Tuhan itu sudah menjadi luntur. Walaupun saudara-saudaranya tersebut telah berbuat dosa, telah melanggar kekudusan Tuhan. Anak-anak sekalian, ketika mereka bertangis-tangisan, maka datanglah satu pasang laki-laki dan perempuan yang sedang masuk ke tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang-orang yang bertangis-tangisan dan juga para hakim dan juga Musa melihat orang tersebut, tetapi semua tidak bertindak apa-apa. Siapakah orang itu? Orang itu yang laki-laki dari orang Israel bernama Zimri, salah satu pemimpin dari puak Simeon. Yang perempuan bernama Kosbi, berasal dari orang Midian, yang merupakan anak daripada salah satu suku di Midian. Maka Tuhan menggerakkan seorang pemuda yang bernama Pinehas, segera mengambil tombak, mengejar Zimri dan Kosbi sampai ke tengah-tengah kemah pertemuan. Maka ditusuklah baik Zimri maupun Kosbi mengenai pada perutnya, dan saat itu juga matilah baik Zimri maupun Kosbi. Dan ketika itu juga maka murka Tuhan menjadi reda. Dan saat itu orang-orang yang melihat menjadi takut, dan mereka sudah mulai memandang betapa pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, Pinehas menggambarkan kehidupan Kristus, yaitu satu pribadi yang mencintai keadilan, satu pribadi yang juga menghormati kekudusan Tuhan. Anak-anak sekalian, yang perlu kalian ingat bahwa hidup mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup menghormati kekudusan Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sangat diperlukan untuk umat Tuhan. Anak-anak sekalian, yang perlu kalian ketahui juga dari cerita ini, akibat kemarahan Tuhan, hari itu 24.000 orang Israel mati. Bagaimana dengan Pinehas? Pinehas dicatat di dalam Alkitab. Tuhan mengatakan kepada Musa, karena Pinehas ini mencintai Tuhan, membela kekudusan Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, maka Pinehas mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa dari keturunan Eleazar, dari Pinehas, Tuhan memberikan satu jabatan keimaman untuk selama-lamanya melalui keturunannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari hal seperti ini, Tuhan juga mengingatkan kepada Musa bahwa orang Midian yang mengakibatkan orang-orang Israel berbuat dosa, yang mengakibatkan orang-orang Israel tidak menghormati kekudusan Tuhan, Musa diminta oleh Tuhan untuk menumpas habis daripada orang-orang Midian, untuk memerangi orang-orang Midian. Demikian juga, hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, termasuk diri saya, mari kita memerangi setiap perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita menghancurkan setiap perbuatan-perbuatan dosa. Kita jauhkan dari hidup kita. Dan kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya murka Tuhan tidak menimpa hidup kita. Jadi yang terpenting di dalam dunia ini, dan yang terpenting dalam hidup ini, kita harus bisa melihat bahwa
keadilan Tuhan bisa dilaksanakan di muka bumi ini. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih jikalau keadilan Tuhan boleh dilaksanakan dalam hidup manusia, supaya setiap manusia boleh hidup menghormati kekudusan Tuhan. Setiap manusia boleh mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh menjadi umat-Mu, mempunyai Allah yang adil, Allah yang juga mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, apa yang ada dalam benak para pemirsa? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil. Dalam keadilannya, Allah yang tidak dapat dipermainkan. Apabila Musa diperintahkan untuk menghukum mati para kepala suku Israel, bagaimana perasaan kita? Menyeramkan bukan? Tuhan tidak membiarkan kebenaran dipermainkan karena sangat berbahaya bagi manusia. Tapi kedepannya kita akan melihat Yesus Kristus yang sangat mencintai keadilan. Berarti semua orang berdosa harus dihukum. Tetapi ajaibnya Allah juga Maha Kasih. Dia tidak menginginkan manusia binasa. Kasih Allah dinyatakan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dia datang ke dunia sebagai manusia, menderita di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita, mati dan bangkit dari kematian, naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah. Puji Tuhan. Teman-teman, besok baca dulu dari Bilangan pasal 26, 27, dan pasal 32 sampai 35. Semangat!